Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farroji Bakarpada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan membawakan materi perekonomian terbuka. Ini tugas dari Pak Didin Hikmah Perkasa SMMM, yaitu pengantar ekonomi makro. Arus modal dan barang internasional. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negara, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberikan pinjaman pada negara lain. Mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional untuk menjelaskannya. Identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, yaitu jumlah permintaan untuk output domestik. C terdiri dari konsumsi rumah tangga, I investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, NX itu ekspor neto atau permintaan luar negeri net. Selanjutnya, investasi asing neto dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kurangin C ditambah G dari kedua sisi dan diperoleh Y dikurang C dikurang G sama dengan I ditambah NX. Kita sebut S tabungan nasional. Jadi sekarang kita punya S sama dengan I ditambah NX. Kurangi I dari dua sisi untuk memperoleh persamaan baru, yaitu S dikurang I sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. S dikurang S itu investasi asing neto atau net foreign investment. NX itu neraca perdagangan atau trade balance. Selanjutnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah NX. Setelah beberapa manipulasi, identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai NX sama dengan Y dikurang I buka kurung C ditambah I ditambah G tutup kurung. NX itu ekspor neto, Y output. Sedangkan C ditambah G, C ditambah I ditambah G yaitu pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasanya. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisih. Ekspor neto adalah negatif. Selanjutnya, arus modal keluar neto atau neraca perdagangan, net capital outflow, sama dengan trade balance, yaitu rumusannya S dikurang I sama dengan NX. Jika S dikurang I dan NX positif, kita mempunyai surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jadi
Jika S dikurang I dan NX negatif, kita punya defisit perdagangan atau trend defisit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia. Dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspor. Jika S dikurang I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trend. Karena nilai impor sama dengan ekspor. Selanjutnya, neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika dan Cina. Jika Amerika membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300, suatu negara bisa mempunyai defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika Amerika Serikat jual jeans $300 ke Jepang. Jepang jual jok mobil $300 ke Cina. Dan Cina jual sepatu ke AS $300. Pada kasus ini, tiap negara membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama. Punya defisit perdagangan bilateral, tapi tiap negara mempunyai perdagangan berimbang keseluruhannya. Mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.